pagi. Kita semua dalam keadaan luar biasa baik, amin. Tengok kanan kiri ya saudara, kasih senyum, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya percaya kita bersuka cita pagi hari ini, amin. Mari beri tepuk tangan bagi Yesus kita, sorak-sorai yang terbaik bagi dia, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau rayakan kasih-Mu Tuhan, haleluya, amin. Gereja Tuhan sekarang maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat
selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur atas kasih kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Jadikan kami tanah yang subur, yang siap menerima benih kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini di bulan September, tema kita adalah Leading as Influencer. Begitu juga di minggu ketiga ini ada tema yang akan saya bawakan, yaitu Community Outreach, yang dalam bahasa Indonesianya artinya adalah memberikan pengaruh budaya kerajaan di dalam komunitas. Bicara tentang komunitas, buat kita yang berada di dalam jemaat Rock bukan hal yang baru lagi, tetapi ini sudah menjadi akar, ini sudah menjadi hal yang terpenting untuk kita bisa bertumbuh bersama di dalam komunitas keluarga kerajaan. Jadi sudah barang tentu buat jemaat-jemaat yang bertumbuh di dalam gereja Rock, sudah pasti mereka adalah anggota KK masing-masing, ya, di mana di dalam KK tersebut ada banyak hal yang terjadi, ya, membangun, ada hal-hal yang saling membangun, saling mengingatkan, saling menegur, ada hal yang membuat kita bersuka cita, ada hal yang kadang-kala kita menangis bersama. Itulah komunitas di mana kita sama-sama dibangun untuk hal yang baik, untuk saling mengingatkan kita, untuk semakin membuat kita semakin bertumbuh sehingga tidak ada daripada kita yang tertinggal. Begitu juga di KGC, begitu juga di Rocket. Semua masuk dalam komunitas kerajaan yang anggotanya tidak lebih dari 1 sampai dengan 6 orang. Lebih daripada itu, maka Komsel itu harus bermultiplikasi. Mereka harus mempersiapkan diri untuk boleh bertumbuh secara mandiri lagi. Jadi kekuatan gereja bertumbuh dari komunitas sel yang ada, dari komunitas kerajaan yang ada. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama membaca ayat di dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, kita semua yang berada di dalam komunitas sel, mau tidak mau, suka tidak suka, dilatih untuk memimpin, dilatih untuk saling, dilatih untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita semua ini yang ada di dalam komunitas itu memiliki tanggung jawab pelayanan masing-masing. Seperti yang kita tahu bahwa kita semua ini dipanggil untuk menjadi perwakilan dari kerajaan Allah, sehingga setiap kita memiliki nilai dan budaya kerajaan. Pertanyaannya, apakah kita sudah hidup dalam nilai dan budaya kerajaan tersebut? Kalau kita bicara tentang sudahkah kita hidupi nilai-nilai kerajaan, sudahkah kita hidupi budaya kerajaan, maka di dalam komunitas kita akan semakin diingatkan. Setiap minggu kita berkumpul, setiap minggu kita membahas bagian firman Tuhan secara lebih detail lagi, di mana sudah dipastikan setiap daripada kita sudahkah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sudahkah kita meresponi kebenaran firman Tuhan dan menyerapkan itu dalam setiap kehidupan kita. Nilai-nilai kerajaan yang mana yang sudah kita, itu selalu kita sharingkan, itu selalu kita saksikan bersama komunitas kita di dalam keluarga rohani kita. Kita pastinya gini, kita nggak akan pernah ngerasa malu
waktu kita belum ataupun kita sudah mengalami atau belum, kita sama-sama mau belajar sehingga nggak ada yang menilai, oh dia jauh lebih rohani, oh dia jauh lebih hebat pengenalannya. Tidak, semua diajak untuk sama-sama bertumbuh, semua diajak untuk sama-sama bisa mengerti dan memahami tanggung jawab kita masing-masing. Jadi pertanyaannya gini, jadi apakah saya sudah membawa atau memberi pengaruh nilai-nilai budaya dalam komunitas saya, dalam komsel saya? Ada banyak komsel ya, ada banyak komsel, namanya juga berbeda-beda. Jadi dalam komunitas tempat kita bertumbuh, apakah saya sudah memberikan pengaruh? Apakah saya sudah membawa nilai-nilai kerajaan di dalam komunitas saya? Jika ada pertanyaan, mengapa kita dipilih menjadi perwakilan kerajaan Allah dan kerajaannya? Tujuannya adalah agar kita memberikan pengaruh dimanapun kita berada. Dalam keluarga kita, ya kan? Keluarga itu kan komunitas terkecil kita ya. Saya tadi bilang komunitas dalam berjemaat karena setiap kita yang ada di sini, yang ada di dalam jemaat Rock, semua tidak bingung dengan komunitas kerajaan, tidak bingung dengan komsel. Setiap minggu kita dibangun, setiap minggu kita berkumpul. Jadi di sini saya mau bilang bahwa tujuannya adalah agar kita memberikan pengaruh. Jadi dari komunitas kecil kita, yaitu adalah keluarga, dari situ akan terlihat pada saat kita ada di komunitas gereja. Setelah itu di lingkungan rumah kita, ya, di mana tempat kita tinggal, sudahkah kita memberi pengaruh, dan yang lebih besar lagi mungkin dalam pekerjaan kita dan bernegara tentunya. Jadi semua aspek dalam kehidupan kita itu dipengaruhi. Nah, yang menjadi dasar kita adalah nilai dan budaya kerajaan yang kita hidupi. Jadi pastinya setiap daripada kita sudah mulai menghidupi secara perlahan-lahan, bertumbuh bersama dalam nilai kerajaan, dalam budaya kerajaan yang menjadi yang menjadi pola dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita nggak merasa asing lagi dengan hal-hal yang memang sudah seharusnya kita hidupi, ya. Jadi kalau ditanya nilai-nilai apa sajakah dan budaya kerajaan apakah yang harus kita berikan atau kita tunjukkan, yang pastinya kita sudah tahu ada love, yaitu kasih, ada integritas, ada grace, yaitu anugerah, ada humility, yaitu kerendahan hati, dan truth, kebenaran. Sebagai perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini, kita memiliki nilai dan budaya kerajaan sorga yang sudah tertanam dalam diri kita. Kita hanya tinggal melatih dan terus melatih, ya. Yang pertama itu kita ada love, kasih. Sudah jelas sudah barang tentu, kasih adalah budaya daripada kerajaan kita. Yang kedua adalah integritas, setiap kita dituntut untuk memiliki integritas. Yang ketiga, grace, anugerah. Setiap kita memiliki anugerah yang sungguh sangat luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang keempat adalah humility, yaitu kerendahan hati. Setiap kita pasti memiliki kerendahan hati untuk terus mau diajar. Yang keempat adalah yang kelima adalah kebenaran. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat yang 17. Demikian bunyinya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Baik. Jadi kita harus meyakini dan kita harus mengalami kelahiran baru, di mana kelahiran baru adalah awal di mana kita
mulai mengalami, memahami, mengerti tentang bagaimana saya harus hidup. Tujuan hidup saya seperti apa. Karena ya tidak jarang kita kadang-kadang hilang arah, patah arah ya. Karena kita nggak tahu apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita, apa sih tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau seandainya hari ini kita sudah mengerti bahwa kita ini adalah perwakilan kerajaan Allah, jadi sudah barang tentu kita sudah memiliki kasih, kita sudah memiliki integritas, kita sudah memiliki anugerah, kerendahan hati dan kebenaran. Jadi bagaimana kita dapat memberikan pengaruh budaya kerajaan dalam komunitas kita? Yang pertama adalah kita perlu selaras dengan perasaan, dengan pikiran Kristus Yesus Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Oke, bagaimana caranya untuk kita boleh hidup selaras, mengerti perasaan dan pikiran Kristus? Yang pertama adalah gak ada cara yang lain selain kita membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dengan cara kita berdoa, membaca Alkitab. Gak ada ramuan atau gak ada cara yang lain untuk kita bisa mengerti perasaan dan pikiran Tuhan. Kita gak akan mengerti apa yang Tuhan mau kalau kita gak pernah tahu apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita gak pernah tahu apa sih yang sedang Tuhan persiapkan untuk kita gak akan pernah tahu. Karena kita gak pernah tanya sama Tuhan, karena kita gak pernah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan karena kita juga nggak pernah kalau bisa dibilang mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita nggak pernah mesbah, kita nggak pernah baca Alkitab, maka kita nggak akan pernah bisa hidup selaras. Jadi permintaan dan yang kita kerjakan itu selalu berseberangan. Jadi tidak saling berpegangan, tapi yang ada kita malah berseberangan. Begitu. Jadi kalau kita membangunnya mulai dari kita berdoa, membangun mesbah keluarga kita, membangun hal-hal yang terkecil. Saya bilang berdoa itu adalah hal yang paling kecil ya, di mana kita menutup mata, memanjatkan doa kita, menyampaikan apa isi hati kita, menyampaikan ucapan syukur kita, menyampaikan ucapan terima kasih kita atas apa yang telah Tuhan nyatakan, maka harusnya untuk selaras dan mengerti pikiran Kristus itu jauh lebih mudah. Yang kedua adalah kita harus hidup berdasarkan dan berkesesuaian dalam firman Tuhan sehingga kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Sudah barang tentu jika kita hidup dalam firman Tuhan, kita akan menjaga hidup kita dengan hal yang benar dan dengan segala kekudusan yang ada. Karena di dalam komunitas kita selalu diperhatikan oleh keluarga-keluarga kita tentunya, ya nggak sih? Ya kan? Baik saya yang melayani di Roket, dalam komunitas kecil saya bersama dengan adik-adik di Roket, untuk pencapaian hal yang mudah, contohnya seandainya saja nih kita hari ini ngebahas tentang bagaimana sudahkah kalian berdoa atau sudahkah kalian membaca ayat firman Tuhan hari ini. Jika komunitas itu benar, maka satu persatu tuh akan mulai mencoba Kak, hari ini aku udah mulai baca Alkitab meskipun itu satu ayat. Oke, ada yang sudah mulai rajin tetapi tiba-tiba di hari ke-5 atau hari ke-6 sudah, Kak, aku dari Senin sampai dengan Jumat aku sudah baca Alkitab, tapi hari ke-6 dan ke-7 aku bolong. Ada juga yang mengatakan bahwa, Kak, aku bolong-bolong. Hari pertama aku baca, hari kedua aku bolong, hari ketiga aku baca. Semua itu berproses. Semua itu di dalam komunitas kita saling mengingatkan dan menguatkan pastinya ya. Kita pasti akan bilang begini kepada adik-adik atau kepada rekan-rekan kita. Ayo semangat,
kita pasti bisa. Ayo, coba lagi, lakukan. Gak ada kata terlambat. Jadi kita saling menguatkan, kita saling mengingatkan bahwa kita itu harus hidup dalam kebenaran dan dalam kekudusan. Begitu juga dengan berdoa. Kak, aku lupa berdoa, atau mereka mengatakan bahwa aku nggak pernah berdoa, Kak. Aku doanya kalau udah doa makan, doa tidur. Biasanya di dalam komunitas itu kita pasti akan selalu mengingatkan, jangan lupa berdoa, jangan lupa mengucap syukur. Memang kelihatannya seperti basa-basi ya, tetapi hal itu akan menguatkan kita dan hal itu akan mengingatkan kita bahwa itu adalah budaya yang baik dan itu bukanlah tentang sebuah keharusan, tetapi itu adalah kesadaran kita untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi di dalam komunitas sudah barang tentu hidup kita itu pasti akan benar dan hidup kita pasti akan ada di dalam kekudusan. Karena kita kan saling mengingatkan dan saling menegur pastinya ya. Yang ketiga, kita hidup sebagai manusia yang baru sehingga hidup kita dipengaruhi dan semakin menjadi seperti Yesus setiap hari. Ya. Jadi semakin hari di dalam proses kita untuk mengenal Yesus, kita semakin levelnya semakin bertingkat ya, semakin naik dan tidak akan pernah turun. Kalaupun kita mengalami stagnan atau kita mengalami masalah, kita nggak tiba-tiba langsung turun lagi ke bawah, enggak. Kita akan belajar, kita akan menantikan pertolongan Tuhan, kita akan melihat rencana Tuhan ataupun cara Tuhan menolong kita. Meskipun waktunya tidak bisa ditentukan, berapa lama kita berproses dalam itu semua ya. Tetapi sudah barang tentu kita pasti akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Ya. Di dalam keluarga rohani sudah barang tentu kalau kita lari bersama-sama. Kita larinya bergandengan tangan, gak ada yang tertinggal. Meskipun ada yang satu atau dua yang tertinggal, percayalah keluarga rohanimu pasti akan selalu mendoakanmu untuk kita ada sama-sama sejajar dan berpegangan tangan untuk berlari. Ya, nggak ada yang mau, wah satu lebih hebat, satu di depan, satu di belakang, enggak. Kalau bisa di dalam komunitas itu kita semua sejajar, berlari bersama, sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Oke, kita akan baca bersama-sama di Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Hari ini, di dalam komunitas kita akan digiring atau kita akan diiring untuk hidup serupa dengan Yesus. Menurut gambarnya, ya, kembali ke request awal, yaitu hidup segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi di dalam komunitas kita pastinya kita tidak hanya sekedar saling mengingatkan tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus hidup dan bagaimana kita harus mengejar kekekalan itu, kekudusan itu, kita harus mengejar kebenaran itu supaya kita hidup serupa dengan Kristus, makin serupa dan segambar. Sehingga sebagai perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini, kita yang pagi hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan ini memiliki tanggung jawab untuk hidup seperti sang raja, bergaya hidup sesuai dan selaras dengan nilai-nilai kerajaan, agar melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Jadi mari kita ulang lagi. Yang pertama, kita harus hidup selaras dengan perasaan dan pikiran Tuhan dengan cara kita berdoa, membaca kebenaran firman Tuhan, hidup dalam komunitas. Dan yang kedua, kita hidup berkesesuaian dengan firman Tuhan supaya kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dalam komunitas kita akan selalu diingatkan bagaimana kita harus hidup benar, bagaimana kita harus hidup kudus. Meskipun terlihat seperti menggurui ya,
Nah, jangan lupa baca Alkitab ya. Jangan lupa berdoa ya. Tapi repetisi pengulangan itu memiliki arti yang sungguh sangat luar biasa, di mana kita harus hidup saling mengingatkan dan menguatkan. Kita harus bersama-sama mengejar kekudusan dan kebenaran itu untuk kita boleh hidup yang terakhir, hidup serupa seperti Yesus. Kehidupan kita menggambarkan Yesus, hidup kita menunjukkan karakter Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya berharap kita semua bisa menyadari identitas kita sebagai perwakilan kerajaan Allah dan hidup sebagai manusia baru untuk memberikan pengaruh budaya kerajaan di dalam komunitas kita. Ya, meskipun itu hal yang kecil ya. Hal yang kecil seperti mengingatkan, chatting, memberikan semangat, memberikan satu ayat firman Tuhan. Percayalah, tidak ada yang sia-sia waktu kita mendoakan keluarga komunitas kita, keluarga rohani kita, rekan komsel kita menguatkan, mengingatkan. Percayalah, tidak ada yang sia-sia. Waktu kita mendoakan, kita bergumul bersama, maka kita akan tetap terus kuat dan dibangun bersama di dalam Tuhan. Demikianlah sharing kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa memberikan pengaruh budaya kerajaan di dalam komunitas kita melalui hal-hal yang paling sederhana. Doakan, ajak mereka berdoa, baca satu ayat, dan saling mengingatkan untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur, kami terus diingatkan bagaimana kami boleh membawa budaya kerajaan di dalam komunitas kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami tidak pernah gentar, untuk kami tidak pernah takut, untuk kami tidak pernah surut, untuk saling mengingatkan di dalam komunitas kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama bersyafaat pada pagi hari ini untuk bangsa dan kota kita. Mari kita mengangkat tangan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengangkat tangan untuk bangsa kami Indonesia. Kami mengucapkan Shalom Indonesia, ada damai sejahtera Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Untuk segala persiapan politik yang ada hari-hari ini, biarlah bangsa kami tetap aman Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin yang mempersiapkan diri, biarlah mereka boleh mempersiapkan diri dengan benar. Biarlah mereka tunduk dalam otoritas Tuhan, dan apa saja yang hari-hari ini sedang mereka lakukan, biarlah nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk presiden terpilih, biarlah dalam masa-masa persiapan ini, biarlah dia tetap terus mempersiapkan dirinya untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Balikpapan. Shalom Balikpapan, kota yang kami tinggali. Kami mengucapkan berkat buat kota kami. Kami menyerahkan kota kami biarlah tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Dan untuk kondisi politik di bulan ini ya Tuhan, biarlah tetap aman dan kondusif. Untuk para pemimpin yang mengajukan diri untuk menjadi wali kota, biarlah mereka boleh mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk mereka lebih lagi melayani kota ini ya Tuhan. Mereka ada di kota ini untuk kemajuan kota ini, dan kami juga menyerahkan biarlah damai sejahtera Tuhan turun untuk kota Balikpapan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan Rock Gateway, biarlah terbangun dalam kasih karunia Tuhan. Untuk dana dan semua pekerjaannya, biarlah Tuhan yang turut campur tangan. Damai sejahtera, kekuatan kesehatan ada untuk setiap proses pembangunannya. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.